Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bengkel Matematika, yang mana channel ini akan memaparkan seluruh materi-materi matematika mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, khusus untuk anak-anak saya yang ada di SMK Negeri 1 Gantar, Kabupaten Indramayu. Oke, materi yang akan kita jelaskan pada video kali ini adalah materi kaidah pencacahan, yang mana materi ini merupakan bagian dari bab peluang yang akan disampaikan di mata pelajaran matematika kelas 12. Oke, langsung saja kita masuk ke materi, tapi sebelumnya alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran dari materi kaidah pencacahan adalah: yang pertama, membedakan permutasi dan kombinasi, kemudian menghitung permutasi dan macam-macamnya, kemudian yang ketiga adalah menghitung kombinasi. Sebelum ke permutasi dan kombinasi, kita akan membahas mengenai aturan pengisian terlebih dahulu. Adapun deskripsinya, suatu pekerjaan terdiri dari beberapa kegiatan. Kegiatan pertama dapat dikerjakan dengan N1 cara yang berbeda. Kegiatan kedua dapat dikerjakan dengan N2 cara yang berbeda, dan seterusnya. Maka pekerjaan itu dapat dikerjakan dengan N1 kali N2 kali banyaknya cara yang berbeda. Dengan begitu, rumus yang diperoleh adalah P sama dengan N1 kali N2 kali sampai dengan banyaknya cara yang tersedia. Contoh, kota X dan Y dihubungkan oleh 3 jalan. Kota Y dan W dihubungkan oleh 4 jalan. Kota W dan Z dihubungkan oleh 4 jalan. Maka dari kota X ke kota Z ada berapa cara? Kita perhatikan lagi, yang ditanyakan adalah dari kota X ke kota Z ada berapa cara? Penyelesaiannya kita ilustrasikan sebagai berikut. Ini ada kota X, kemudian ada kota Y, ada kota W, dan ada kota Z. Dari kota X ke kota Y itu ada 3 cara. Kita misalkan jalan tersebut adalah jalan 1, jalan 2, dan jalan 3. Kemudian dari kota Y ke kota W ada 4 jalan, yaitu jalan A, B, C, dan D. Selanjutnya dari kota W ke kota Z terdapat 4 jalan juga, yaitu kita namakan, kita misalkan P, jalan Q, jalan R, dan jalan S. Oke, dari ilustrasi yang sudah kita lihat tadi, ada beberapa jalan yang bisa kita lalui untuk mencapai kota Z jika kita memulainya dari kota X. Misal yang pertama ada jalan 1 A dan B. Kemudian ada kalanya juga jalan 1, kemudian A dan Q. Tuh. Ada lagi jalan 1 A ke R, dan seterusnya sehingga banyak jalan yang akan kita tempuh, yang boleh kita tempuh ketika kita ingin mencapai kota Z
dari kotak X. Nah, secara matematis dapat kita tentukan banyaknya jalan yang akan kita tempuh adalah dari kota X ke kota Z ini, banyaknya jalan dari kota X ke kota Y dikali dengan banyaknya jalan dari kota Y ke kota W, kemudian dikali dengan banyaknya jalan dari kota W ke kota Z, sehingga banyaknya jalan dari kota X ke kota Y adalah 3, dan dari kota Y ke kota W ada 4, serta dari kota W ke kota Z ada 4. Sehingga tinggal kita kalikan saja 3 kali 4 dan kali 4, 12 kali 4 ada 48 cara yang bisa kita tempuh jika kita ingin mencapai kota Z. Materi selanjutnya adalah tentang faktorial. Faktorial adalah perkalian bilangan asli yang berurutan dimulai dari bilangan yang difaktorialkan hingga angka 1. Misal, sebelum ke contoh kita lambangkan dulu faktorialnya adalah dengan tanda seru. Jika kita lihat pada kalkulator yang tersedia di smartphone baik Android maupun iPhone, di sana ada biasanya di kalkulator itu ada tanda seru atau N tanda seru. Itu melambangkan faktorial. Nah, N faktorial adalah N dikali N kurangi 1 dikali N kurangi 2 dikali N kurangi 3 dikali sampai dengan seterusnya sampai terakhir dengan X kali 1, di mana N adalah anggota bilangan asli. Contoh, berapakah nilai dari faktorial 5? Penyelesaian 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita lihat sesuai dengan definisi tadi bahwa perkalian secara berurutan sehingga atau menuju ke kali 1 seperti ini. Jadi berurutannya itu dari yang diketahui kemudian menurun berurutan dari 5 ke 4, kemudian ke 3, 2, dan terakhir 1. Berakhir di kali 1. Hasilnya adalah 120. Selanjutnya adalah permutasi. Permutasi di sini akan dijelaskan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama permutasi N unsur diambil R unsur. Kemudian yang kedua permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Dan yang terakhir adalah permutasi siklis. Masing-masing akan dijelaskan berikut dengan contohnya. Yang pertama ada permutasi N unsur diambil R unsur. Permutasi adalah susunan R unsur dari N unsur dengan memperhatikan urutannya. Jadi, yang harus kita perhatikan adalah urutan dari unsur yang diminta. Rumus yang disajikan adalah rumus permutasi menggunakan notasi faktorial, yaitu permutasi R dari N unsur itu sama saja dengan N faktorial dibagi oleh N dikurangi R difaktorialkan. Contoh yang pertama, hitunglah nilai dari permutasi 3 dari 7. Kemudian yang kedua, hitunglah permutasi 2 dari 10. Penyelesaiannya, yang pertama permutasi 3 dari 7 adalah, kita lihat R-nya adalah 3, kemudian N-nya adalah 7. Maka kita masukkan ke rumus permutasi
faktorial sesuai dengan materi sebelumnya, bahwa 7 faktorial itu adalah 7 dikali 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, kemudian dibagi oleh 7 dikurangi 3 difaktorialkan. 7 dikurangi 3 adalah 4 faktorial. Berarti kalau 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, sama dengan hasil akhirnya adalah 210. Ini bisa juga kita gunakan cara cepat dengan meringkas operasi pembagian. Itu kita lihat di sini di bagian pembilang itu ada bagian pembilang ada 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, sekarang di bagian urut ada 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini karena sama boleh kita coret. Ini 4 kali 3 kali 2 kali 1 boleh kita coret. Kemudian yang bagian pembilang juga harus dicoret, 4 kali 3 kali 2 kali 1-nya, sehingga sisa 7 kali 6 kali 5. Ini untuk mempermudah penghitungan. 7 kali 6 adalah 42 kali 5 jadi 210. Kemudian penyelesaian contoh yang kedua, permutasi 2 dari 10. N-nya berarti 10, R-nya berarti 2. Di sini 10 faktorial dibagi 8 faktorial, sehingga langsung kita pakai coret-coret yang seperti tadi, menyisakan 10 kali 9. Ini kan 8 faktorial semuanya dicoret. Ini juga dicoret, sisa 10 kali 9 sama dengan 90. Kemudian yang kedua adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Permutasi dari N unsur dengan ada K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, K3 unsur yang sama, dan seterusnya. Maka permutasinya adalah permutasi dengan unsur yang sama. Kita lihat di sini dinotasikan sebagai P dalam kurung N K1 K2 K3 sampai dengan KR, sama dengan rumusnya adalah N faktorial dibagi K1 faktorial K2 faktorial dikali K3 faktorial sampai dengan KR faktorial, dimana K1 itu adalah unsur yang sama pertama, kemudian K2 adalah unsur yang sama kedua, K3 adalah unsur yang sama ketiga, dan seterusnya jika banyak terdapat unsur yang sama. Contohnya, hitunglah permutasi dari kata. Yang pertama ada pakaian, kemudian yang kedua ada kasabah. Penyelesaiannya, yang pertama dulu, dari kata pakaian dapat diambil kesimpulan N-nya sama dengan 7. N ini adalah jumlah huruf yang digunakan. Pakaian berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kata pakaian ini terdiri dari 7 huruf. Kemudian ada huruf yang sama, yaitu huruf A. Huruf A itu terdapat 3 huruf. Sedangkan huruf yang hanya satu buah tidak kita perhatikan. Jadi yang kita lihat adalah huruf yang sama saja, yaitu huruf A. Maka bentuk permutasinya adalah 7 faktorial, di mana 7 ini merupakan N faktorial. 7 adalah N-nya, kemudian 3 itu adalah huruf A yang terdapat 3 buah huruf, maka jadi 3 faktorial. Kemudian ini 7 kali 6 kali 5 kali 4, ininya boleh kita coret, ininya boleh kita coret, sisa 840 susunan. Kemudian dari contoh yang kedua, dari kata kasabah dapat diambil kesimpulan N-nya ada 7, sama terdapat 7 huruf.
yaitu huruf K, A, S, A, B, dan A. Ada 7 huruf. Kemudian ada 3 huruf A. Ini ada 3 huruf A pada kata kasabah ini. Kemudian ada 2 huruf S. Maka bentuk permutasinya adalah 7, 3, 2, yang mana 7 ini adalah N, kemudian 3 ini adalah unsur yang sama yang pertama, kemudian 2 adalah unsur sama yang kedua. Maka kita notasikan ke dalam perhitungan rumusnya, jadi 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. 7 faktorial menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4, 3, 2, 1. Kemudian 3 faktorial menjadi 3, 2, 1. Dan 2 faktorial menjadi 2 kali 1. Maka ini boleh kita coret. Kalau 3, 2, 1 nya dicoret, ini juga 3, 2, 1 boleh dicoret. 2 kali 1 ini 2, ini dicoret. Kemudian 4 dibagi 2 sisa 2. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 2 hasilnya 420 susunan. Kemudian yang ketiga adalah permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi sejumlah unsur yang membentuk suatu lingkaran dengan mengambil satu unsur sebagai acuan. Jadi kita ambil satu unsur sebagai patokan dari permutasi tersebut. Banyaknya permutasi siklis adalah P sama dengan N dikurangi 1 difaktorialkan. Kita lihat contohnya. Dari 5 orang yang sedang rapat pada meja bundar, ada berapa cara 5 orang tersebut dapat duduk? Kita lihat, N-nya ada 5. Dan kata kunci dari permutasi siklis adalah biasanya terdapat kata bundar atau melingkar, karena definisi dari siklis adalah berputar. Sesuatu yang berputar itu biasanya kata kuncinya berupa bundaran atau melingkar atau memutar. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah ada berapa cara 5 orang tersebut dapat duduk? Penyelesaiannya kita gunakan rumus permutasi siklis, yaitu P sama dengan N kurangi 1, kemudian difaktorialkan. N kurangi 1 sama dengan 4, kemudian difaktorialkan jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 24 cara. Selanjutnya ada kombinasi. Kombinasi adalah suatu susunan R unsur dari N unsur tanpa memperhatikan urutannya. Kombinasi dari N unsur yang berbeda yang diambil R unsur adalah, nah di sini sebelum kita masuk ke contoh dan rumus, kita lihat dulu pengertian dari kombinasi. Jika tadi pada materi permutasi yang harus diperhatikan adalah urutan, maka pada kombinasi ini tidak memperhatikan urutan, atau di sini definisinya tanpa memperhatikan urutannya. Kombinasi dari N unsur yang berbeda yang diambil dari N unsur adalah bla 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 bla, nanti kita akan jelaskan. Tapi yang pasti perbedaan dari kombinasi dan permutasi adalah tadi, jika kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan, tapi kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Kita lihat ini rumusnya. Tetap masih menggunakan notasi faktorial, yang mana kombinasi dilambangkan dengan huruf C. Kemudian ada N juga. N itu banyaknya unsur. Kemudian R adalah unsur yang akan dikombinasikan. Ada kalanya notasinya seperti ini, C dalam kurung N, R atau NCR, atau ada juga